Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Maret 2022 yang merupakan satu hari lagi menuju pengumuman SNPTN ya besok hari. Nah, untuk khususnya untuk teman-teman calon mahasiswa baru tahun 2022 dari Universitas Siliwangi, di sini Kakak akan menjelaskan ya untuk daftar ulang SNPTN di Unsil seperti apa ya, karena memang sudah bisa diakses di halaman websitenya ya. Kalian tinggal search aja nanti di pmb.unsil.ac.id/validasi strip SNPTN ya. Jadi kalau misalkan nanti setelah kalian cek pengumuman di SNPTN dan kalian diterima di Unsil, itu kalian bisa menggunakan situs tersebut untuk validasi daftar ulang. Nah, sebelumnya teman-teman nanti mengecek kelulusan SNPTN-nya di website LTMPT ya. Nah, namun untuk daftar ulangnya teman-teman mengunjungi website Unsil itu sendiri ya. Ada pmb.unsil.ac.id/validasi SNPTN. Nah, nanti di sini jadi menggunakan aplikasi ya. Ada websitenya ya. Jadi aplikasi ini dikhususkan untuk calon mahasiswa baru yang lulus di Unsil melalui jalur SNPTN. Kemudian, jadi kalau teman-teman sudah keterima itu diwajibkan untuk daftar ulang, karena kalau misalkan tidak mengikuti daftar ulang itu artinya kalian tidak menerimanya gitu, atau kalian akan dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Siliwangi. Nah, selanjutnya untuk daftar ulangnya sendiri dilaksanakan secara online ya, melalui situs ini ya, melalui situs ini nanti kalian tinggal search aja, itu sudah bisa diakses. Nah, untuk daftar online-nya sendiri ada dua tahap ya. Jadi ada dua tahap. Pertama, registrasi ulangnya, tahap update data ya. Di sini untuk validasi datanya itu dilaksanakan pada tanggal 4 April sampai dengan tanggal 14 ya. Sampai dengan tanggal 14. Jadi ada waktu sekitar 5 hari ya untuk kalian menyiapkan dokumen apa aja yang diperlukan untuk update data ini. Ada waktu jarak dari pengumuman SNPTN ke registrasi ulang ya, daftar ulangnya. Ada 5 hari, dimulai jam 3 sore gitu ya. Manfaatkan waktunya ya, ada jarak 10 hari untuk pendaftaran ulang tahap pertama untuk SNPTN gitu. Nah, tahap keduanya itu adalah pembayaran dan klaim UKAT, klaim NPM ya. Itu dilaksanakan pada 9 Mei. Ternyata cukup jauh juga ya. Jadi waktunya cukup jauh, ada sekitar 1 bulan, hampir 1 bulan lebih ya, jarak dari tahap pertama sampai ke tahap kedua. Gitu ya. Untuk tahap keduanya sampai dengan 19 Mei ya 2022 pukul 3 sore. Itu ya. Jadi di sini untuk pembayaran UKT ya. Biasanya setelah kalian mengisi tahap pertama itu akan muncul nominal yang harus dibayarkan, termasuk nanti klaim NPM-nya seperti apa ya. Gitu. Nah, jadi masing-masing tahapan ini wajib diisi ya. Wajib diisi oleh calon mahasiswa yang lolos di SNPTN. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Nanti kalian masuk ke situs SNPTN untuk yang validasi ya, di pmb.unsi.ac.id. Nah, kita kembali. Oke. Nah, nanti bisa diakses di sana. Nah, loginnya itu menggunakan nomor pendaftaran SNPTN ya dan NISN.
Nah, di sini websitenya sudah kelihatan. Ini menggunakan aplikasi. Nah, jika login berhasil, nanti kalian akan diarahkan ke halaman dashboard di calon mahasiswanya. Kemudian selanjutnya, nah nanti tampilannya seperti ini ya. Ada dashboard, terus registrasi tahap 1 dan registrasi tahap 2. Nah, nanti ini kan udah kelihatan ya agenda pentingnya ya. Nanti ada agenda tahap pertama dan tahap kedua. Ini akan muncul di sini. Kemudian nanti kalian klik aja untuk yang pertama, selesaikan dulu registrasi tahap 1. Nah, di registrasi tahap 1 kalian nanti pilih lakukan registrasi ya. Setelah itu, nah jadi update data di sini ada beberapa data yang memang harus kalian siapkan gitu ya, sebagai calon mahasiswa Unsil. Pertama itu data pribadi ya, jadi wajib diisi. Kemudian data akademik, data keluarga, foto pribadi, raport, SKCK dari sekolah atau kepolisian, kartu keluarga, surat keterangan sehat dan dari dokter, slip gaji, foto rumah tampak depan ya. Jadi ini eh, dokumen yang harus kalian isi semuanya ya, wajib diisi. Nanti ini kan masih merah ya, nanti ketika diisi itu akan berubah menjadi warna hijau. Nah, nama item, data yang dokumen yang harus diisi, wajib tidaknya ya, penjelasan satu dokumen harus diisi gitu ya. Kemudian status validasi, penjelasan keterangan dokumen telah diisi atau belum. Oke, selanjutnya tahap ketiganya. Nah, jadi silakan kalian isi data yang dibutuhkan dan upload dokumen yang harus diupload. Gitu ya. Ketika pengisian data berhasil, maka akan muncul halaman keterangan status validasi akan berubah menjadi hijau ya. Jadi akan berubah menjadi hijau kalau kalian sudah mengisi gitu ya. Misalkan satu bagian ya, yang data pribadi itu sudah diisi, akan berubah menjadi hijau. Dan seterusnya sampai ke bagian terakhir yang slip gaji. Nah, isi semua data yang mempunyai keterangan wajib diisi ya. Jadi yang wajib diisi dan status validasi menjadi hijau. Gitu ya. Jadi tahap pertama ini isi semua datanya, upload dokumen yang diperlukan sampai dengan status validasinya itu hijau ya, sudah valid. Nah, ketika semua data sudah menjadi hijau, sudah diisi ya, maka di bawah daftar dokumen akan muncul tombol ajukan validasi. Nah, jadi ini apa? Ini akan muncul ajukan validasi gitu ya. Jadi diisinya itu yang sampai dengan wajib diisi gitu ya. Gitu. Ajukan validasi, nanti tinggal klik. Dokumen yang telah diajukan akan menunggu validasi dari panitia validasi SNPTN Unsil gitu ya. Jadi setelah teman-teman mengisi dokumen yang wajib diisi atau diupload gitu ya, karena ini ada beberapa yang tidak wajib ya. Contohnya misalkan tidak wajib, itu tidak perlu kalian isi juga gitu ya. Nah, dokumen yang diajukan akan menunggu validasi ya, sekitar kalau dilihat dari panduannya itu sekitar ada waktu berkala sampai dengan maksimal 3 hari gitu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengisi semuanya dan sudah memproses validasi, nah pemberitahuan akan dikirim melalui email ya. Jadi notifikasinya melalui email, dicek secara berkala ya, maksimal membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari gitu. Jadi bisa aja 1 hari itu sudah divalidasi, maksimal 3 hari dari kalian mengajukan validasi itu sudah selesai gitu. Itu ya, jadi selesaikan dulu validasi tahap pertamanya. Nah, selanjutnya ketika sudah membereskan validasi tahap pertama, lanjut ke registrasi tahap 2-nya ya. Teman-teman tinggal klik registrasi tahap 2, lalu lakukan registrasi gitu ya. Nah,
Karena tadi kan ya registrasi 2 itu tinggal melakukan pembayaran UKT, pembayaran dan juga apa memilih NPM gitu ya, generate NPM-nya. Nah, pembayaran UKT di sini gitu ya menggunakan virtual account ya, sejumlah nominal terlampir. Jadi UKT di sini jadi termasuk dalam uang semesteran pertama gitu ya. Ya teman-teman terima di mahasiswa jadi mahasiswa Unsil ini sudah masuk ke UKT yang pertama gitu. Ya seperti kalau teman-teman kemarin atau tahu menggunakan pendaftaran SBMPTN ya, itu ada nomor virtual account-nya. Jadi ada nomor khusus ya. Jadi nomor virtual account di bawah nominal UKT-nya ya. Ya nanti akan muncul nomor pendaftar berapa, nama siswanya siapa, program studi atau jurusan diterima di mana, UKT-nya nominalnya sekian, kode virtual account-nya sekian gitu ya. Nah, status pembayaran nanti akan berubah. Kalau misalkan belum dibayar nanti masih belum bayar, tapi kalau udah bayar nanti akan berubah. Nah, gimana sih cara bayarnya ya? Kalau nggak salah Unsil hanya menggunakan ini ya, Bank BTN. Jadi teman-teman bisa transfer melalui antar bank melalui ATM ya. Terus transfer bank melalui mobile banking itu bisa, melalui teller bank BTN juga bisa, melalui ATM bank BTN juga bisa. Nah, di sini langkah-langkah menyelesaikan tahap 2-nya ya. Kembali lagi. Nah, untuk tahap 2 ini yang pertama membayar UKT bagi mahasiswa non bidik misi ya. Jadi bagi yang reguler gitu ya atau non bidik misi. Sebagaimana diisi tercantum pada panduan pembayaran. Nah, nanti kalian kalau belum paham untuk cara bayarnya, kalian tinggal klik panduan pembayaran. Nanti akan muncul tata cara pembayaran seperti apa. Kemudian yang kedua, melakukan generate nomor pokok mahasiswa NPM ya. Nanti kalau udah bayar, nanti kalian generate NPM ya. Nanti muncul NPM-nya nomor berapa kalian. Kemudian mengupdate ukuran jaket alma mater. Nah, jadi kalian kalau misalkan sebelum ketika memilih kemarin di pendaftaran SNMPTN jaket alamatnya ada yang mau dirubah gitu ya untuk ukuran itu nanti bisa dipilih di sini karena nanti untuk jaket alamat sendiri gitu ya hanya dikasih satu kali gitu ya selama kuliah di Unsil dan nanti dibagikannya biasanya ada yang dikirim, ada juga yang diambil langsung ke unsilnya. Kemudian yang keempat, mencetak dokumen yang harus ditandatangani. Ya, nanti di bawah ada ya tahapannya. Yang kelima, mengunggah dokumen yang sebelumnya telah ditandatangani. Oke, di bawah ya. Nah, jadi ini untuk melakukan klaim NPM gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah bayar generate NPM, melakukan klaim NPM, tinggal klik aja di sini, nanti akan muncul. Kemudian untuk update ukuran jaket alma mater gitu ya, disesuaikan aja dengan ukuran kalian gitu ya, dari S sampai dengan triple XL gitu. Nah di sini sepertinya untuk tahap kelima ini dokumen-dokumen yang harus diupload itu harus ditandatangani akan asli ya. Nah jadi kalian download dulu dokumennya ya. Jadi download dulu dokumennya di sini yang surat pernyataan mahasiswa, surat kebenaran biodata, dan surat kesanggupan membayar UKT. Gitu ya, download dulu. Kalau kalian udah setuju, nanti ditandatangani isi dokumen ini. Dia sepertinya diisi manual ya. Kalau kalian mau isi manual, tanda tangannya manual, nanti dokumennya itu harus dipoto lagi di ke PDF-kan gitu ya untuk diupload di sini filenya gitu yang sudah ditandatangani gitu ya. Nah, jadi upload kembali dokumen-dokumen yang telah diisi dan ditandatangani gitu ya. Nanti kalian tinggal pilih upload misalkan ya surat
klik surat pernyataan mahasiswa, dipilih telusuri berkasnya ya. Telusuri berkasnya, pilih dokumen yang sudah ada di komputer ataupun handphone kalian, lalu pilih upload gitu ya. Kalau kalian mau simple, untuk kalau misalkan ini bisa tidak mau dicetak ya, tidak mau jadi hard file, itu kalian soft filenya aja nanti diedit gitu ya, dalam bentuk Word diedit, nanti tanda tangannya bisa menggunakan aplikasi gitu ya. Sebenarnya bisa aplikasi juga ada di handphone. Nah itu untuk tahapan daftar ulang bagi calon mahasiswa Universitas Siliwangi yang diterima di SNPTN 2022. Dan kakak sendiri mengucapkan selamat ya buat adik-adik angkatan 2022 yang sudah diterima di Universitas Siliwangi. Dan gak banyak gitu ya yang diterima di SNPTN. Kalian sangat beruntung sekali, jadi manfaatkan apa, karena sudah diterima gitu ya, jangan sampai gak diambil, sayang banget gitu ya, karena kalau nggak diambil nanti kalian juga nggak bisa ikut UTBK lagi gitu ya. Jadi ini wajib diambil karena dilarang mengikuti UTBK. Kalian wajib mengambil di SNPTN ini di jurusan yang kalian terima. Begitu, terima kasih. Dan jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komen di YouTube ini atau melalui DM di @unsilstory. Dan jangan lupa share dan subscribe video ini juga, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tidak kebingungan untuk melakukan daftar ulang di SNPTN Universitas Siliwangi. Oke, terima kasih. Kita nanti ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.